Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok wacana Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Sejarah bukanlah sekedar catatan panjang dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Catatan-catatan peristiwa masa lalu tersebut menunjukkan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah manusia. Contoh perubahan yang terjadi secara cepat adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Kejadian tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Contohnya, penerapan politik etis di Hindia Belanda yang lambat laun mendorong kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad 20. Adapun keberlanjutan adalah kebalikan dari perubahan, yaitu berjalannya suatu peristiwa secara berkesinambungan, konsisten, tanpa terputus dalam kurun waktu yang lama. Contohnya, Wangsa Sailedra berkuasa di Jawa selama sekitar 350 tahun. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lalu. Perbandingan juga dapat dilakukan antara dua atau lebih peristiwa masa lalu dan peristiwa masa kini. Contohnya, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah penduduk Jepang. Periodisasi adalah cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Periode sejarah ditentukan oleh perubahan penting. Adapun keberlanjutan berfungsi menghubungkan periode-periode dalam sejarah. Sebagai contoh periodisasi dalam sejarah Indonesia dari masa praaksara hingga masa Islam, mulai dikenalnya tulisan aksara, Pallawa, dan bahasa Sanskerta, menandai perubahan dari masa praaksara ke masa Hindu-Buddha, selanjutnya masa Hindu-Buddha, kemudian digantikan masa Islam. 1. Apa itu penelitian sejarah? Penelitian atau riset adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan menemukan, menafsirkan, dan merevisi fakta-fakta sehingga tercapai pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, atau hukum. 2. Langkah-langkah penelitian sejarah. Setiap peneliti sejarah pasti menggunakan langkah-langkah atau prosedur-prosedur tertentu dalam penelitiannya. Langkah-langkah itu disebut dengan metode penelitian, merupakan pedoman yang digunakan untuk meneliti suatu peristiwa sejarah. Langkah-langkah tersebut memperlihatkan sebuah kerja ilmiah. Langkah-langkah itu pada dasarnya diarahkan untuk menjawab secara tuntas dan menyeluruh pertanyaan 5W1H, yaitu what, apa, when, kapan, where, di mana, who, siapa, why, mengapa, dan who, bagaimana, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Apa, peristiwa apa yang terjadi, kapan terjadinya peristiwa itu, di mana terjadinya peristiwa itu, siapa-siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu, dan apa hubungan antar pelaku, mengapa peristiwa itu terjadi, apa latar belakangnya, apa saja faktor-faktor pemicunya, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu, apa dampak peristiwa itu terhadap kehidupan manusia waktu itu. pemilihan topik. Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti harus terlebih dahulu menentukan topik yang akan diteliti. Pemilihan topik hendaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut. 1. Unik, artinya topik yang dipilih mengundang rasa ingin tahu dan ketertarikan pembaca untuk membacanya.
2. Bernilai, artinya permasalahan yang diteliti memiliki arti penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pada akhirnya berguna bagi masyarakat. 3. Kesatuan, artinya unsur-unsur yang dijadikan bahan penelitian mempunyai satu kesatuan ide. 4. Orisinal, artinya topik yang dipilih merupakan sebuah upaya untuk melakukan pembuktian baru atas peristiwa yang sama. 5. Praktis, artinya data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan atau sumber daya yang memiliki peneliti. B. Heuristik, setelah memilih topik, proses berikutnya adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terkait topik yang sudah dipilih itu. Istilah lazim untuk proses ini adalah heuristik, dari kata bahasa Yunani heuriskén yang berarti mencari atau menemukan. Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang menjadi dasar bagi analisis dan interpretasi peneliti. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Data primer, yaitu berupa wawancara langsung sumber pertama, pelaku atau saksi sejarah, dokumen asli, laporan atau catatan, foto, relikwi atau benda peninggalan dan artefak. 2. Data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari buku teks, teks koran, majalah, ensiklopedia, tinjauan penelitian, dan referensi-referensi lain. Verifikasi, setelah data terkumpul dan terorganisasikan dengan baik, proses berikut adalah menguji keaslian dan kebahasaan data. Proses ini lazim disebut verifikasi atau kritik sejarah. Kritik atau verifikasi ada dua macam, yakni kritik eksternal. Kritik eksternal adalah kritik atau verifikasi terhadap kebahasaan, keakuratan, dan keahlian sumber atau data. Keahlian sumber yang diverifikasi tidak hanya terbatas pada sumber tertulis saja, tetapi juga terhadap sumber benda seperti artefak, penjelasan, pelaku atau saksi sejarah yang sering disebut sebagai sejarah lisan dan lain-lain. 2. Kritik internal. Kritik internal adalah kritik atau verifikasi terhadap kredibilitas atau kepercayaan data. Dalam hal ini, seorang peneliti harus bersikap objektif dan netral dalam menggunakan data yang diperoleh sehingga peristiwa sejarah itu terjamin kebenarannya. Interpretasi. Setelah diverifikasi, data lalu diinterpretasi. Di sini, peneliti memilih keterkaitan di antara informasi-informasi yang telah dikumpulkan. Disebut juga interpretasi sintesis, melihat hubungan sebab akibat disebut interpretasi analisis, dan menarik benang merah atau membuat konstruksinya sendiri atau atas peristiwa itu. Historiografi, sudut pandang baru itu entah memperkuat, memberi bukti baru, ataupun menggugat hasil penelitian yang lama, kemudian disampaikan melalui tulisan. Inilah tahap historifikasi yang secara sederhana berarti penulis sejarah. Sesuai asal katanya dari bahasa Latin historia, histori yang berarti sejarah, narasi, dan grafia berarti penulisan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.